Selamat datang di chapter 2, Perencanaan Geometrik Jalan Raya. Bersama saya Herdi Yudi Rahman, Guru Pengampu Mata Pelajaran Konsentrasi Keahlian di Program Studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. SMKN 1 Majalengka. Dalam episode lanjutan ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana elemen-elemen geometri jalan dirancang untuk memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi lalu lintas. Pemahaman terhadap prinsip perencanaan geometrik ini akan menjadi landasan penting bagi setiap perencana jalan dalam menciptakan infrastruktur transportasi yang andal. Mari kita simak dan pelajari bersama. Sobat Infrastruktur. Dalam tabel ini, kita akan mengenal klasifikasi jalan menurut statusnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, jalan nasional. Jalan ini merupakan jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan pusat-pusat kegiatan nasional. Jalan nasional memiliki peran vital sebagai tulang punggung konektivitas antar wilayah di Indonesia. Kedua, jalan provinsi. Jalan provinsi menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota dalam satu provinsi, atau antar ibu kota kabupaten dan kota itu sendiri. Jalan ini biasanya berstatus kolektor dan berperan strategis dalam mendukung aktivitas antar wilayah kabupaten kota. Ketiga, jalan kabupaten. Jenis jalan ini merupakan jalan lokal dalam jaringan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan kecamatan, serta antar kecamatan. Selain itu, jalan ini juga menghubungkan pusat-pusat kegiatan lokal dan merupakan bagian dari jaringan sekunder di tingkat kabupaten. Keempat, jalan kota. Jalan ini termasuk dalam sistem jaringan jalan sekunder dan melayani kebutuhan mobilitas dalam kota, seperti menghubungkan antar pusat pelayanan, antar permukiman, serta antar persil atau blok bangunan. Dan terakhir, jalan desa. Jalan desa melayani konektivitas antar kawasan dan permukiman di dalam wilayah pedesaan. Biasanya berupa jalan lingkungan yang sangat penting bagi masyarakat desa dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Perhatikan tabel ini. Klasifikasi jalan menurut kelasnya. Di kolom pertama, kita lihat bahwa jalan dibagi menjadi beberapa kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas 3C. Setiap kelas punya peran yang berbeda. Ada yang berfungsi sebagai jalan arteri, kolektor, atau lokal. Jalan kelas 1 dan 2 merupakan jalan arteri utama. Ukuran kendaraan maksimal yang bisa melintas adalah lebar 2.600 mm dan panjang 21.000 mm. Khusus kelas 1, jalan ini bisa menahan muatan sumbu lebih dari 10 ton, sedangkan kelas 2 maksimal 10 ton. Keduanya punya fungsi utama sebagai jalan primer, dengan kecepatan kendaraan bisa mencapai 100 km per jam, atau 80 km per jam untuk kendaraan gandeng. Lanjut ke kelas 3A, jalan ini bisa menjadi arteri atau kolektor, tapi panjang kendaraan dibatasi hingga 18.000 mm, dan muatan sumbu maksimal 8 ton. Kecepatannya sama, 100 km per jam untuk primer, dan 70 km per jam untuk sekunder. Untuk kelas 3B, yang merupakan jalan kolektor, batas panjang kendaraan lebih kecil, hanya 12.000 mm, dan kecepatannya juga lebih rendah, 80 km per jam untuk fungsi primer, dan 50 km per jam untuk sekunder. Terakhir, kelas 3C, yaitu jalan lokal. Jalan ini hanya bisa dilalui kendaraan dengan panjang maksimal 9.000 mm dan lebar 2.100 mm. Fungsinya tetap bisa sebagai primer atau sekunder, tapi kecepatan kendaraan dibatasi hanya 60 km per jam untuk primer, dan 40 km per jam untuk sekunder. Jadi, semakin tinggi kelas jalannya, semakin besar dan cepat kendaraan yang bisa melintas. Pemahaman ini penting untuk merencanakan jalan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas di wilayah tersebut. Yuk, lanjut ke materi berikutnya. Klasifikasi jalan berdasarkan kondisi medan atau topografi. Medan jalan sangat memengaruhi desain geometrik, seperti kelandaian, tikungan, dan jenis konstruksi yang digunakan. Pertama, kita lihat jalan pada medan datar atau disebut kelas D. Ciri utamanya adalah kemiringan medan kurang dari 3%. Jalan ini umumnya lurus dan mudah dibangun karena tidak membutuhkan banyak pekerjaan tanah. Biasanya kita temukan di daerah pantai, persawahan, atau dataran rendah. Selanjutnya adalah jalan pada medan perbukitan,
yang termasuk dalam kelas B medan ini memiliki kemiringan antara 3 hingga 25%. Desain jalan di sini mulai lebih kompleks, dengan belokan dan perubahan elevasi yang lebih sering, untuk menyesuaikan kontur tanah. Terakhir, kita masuk ke jalan pada medan pegunungan, yang disebut kelas G. Kemiringan medannya lebih dari 25%, sehingga membutuhkan desain khusus, seperti tikungan tajam, jalan berkelok, dan seringkali dilengkapi penahan longsor atau talut. Pembangunan jalan di wilayah ini paling menantang, tapi juga paling indah jika kita lihat dari atas. Dengan memahami klasifikasi ini, kita bisa merancang jalan yang lebih aman, nyaman, dan sesuai dengan kondisi alam di sekitarnya. Yuk, lanjut ke materi berikutnya. Salah satu elemen penting dalam perencanaan geometrik jalan, yaitu kendaraan rencana. Apa itu kendaraan rencana? Kendaraan rencana adalah jenis kendaraan yang dimensi dan radius putarnya digunakan sebagai acuan utama dalam merancang elemen jalan, seperti lebar lajur, radius tikungan, dan lebar bahu jalan. Kendaraan ini mewakili jenis kendaraan terbesar atau terbanyak yang diperkirakan akan menggunakan jalan tersebut. Misalnya, untuk jalan nasional, kendaraan rencananya bisa berupa truk besar, sedangkan untuk jalan lokal, bisa saja hanya mobil pribadi atau sepeda motor. Mengapa ini penting? Karena jejak kendaraan rencana di tikungan menentukan berapa besar ruang yang dibutuhkan agar kendaraan dapat bermanuver dengan aman dan lancar. Jadi, dengan memilih kendaraan rencana yang tepat, kita bisa memastikan bahwa jalan yang dibangun sesuai dengan karakteristik lalu lintasnya, efisien, aman, dan nyaman bagi pengguna. Dalam perencanaan geometrik jalan, kita perlu menentukan kendaraan rencana yang digunakan sebagai acuan desain. Nah, standar ini sudah diatur oleh Bina Marga, dan berbeda antara jalan perkotaan dan jalan antar kota. Untuk jalan perkotaan, kendaraan rencana dibagi menjadi 3 jenis, kendaraan penumpang, seperti mobil pribadi, truk atau bus tanpa gandengan, yaitu kendaraan besar tapi tidak memiliki sambungan tambahan. Dan yang ketiga, kendaraan kombinasi, yaitu truk atau trailer dengan gandengan. Sementara itu, untuk jalan antar kota, klasifikasi kendaraan rencananya adalah kendaraan kecil, seperti mobil penumpang biasa. Kendaraan sedang, contohnya adalah truk 3 as tandem atau bus besar 2 as. Dan terakhir, kendaraan besar, yaitu truk semi-trailer dengan ukuran dan radius putar yang lebih besar. Pemilihan kendaraan rencana ini sangat penting, karena akan menentukan lebar lajur, radius tikungan, dan ruang bebas samping yang dibutuhkan. Dengan menetapkan standar kendaraan yang sesuai, kita bisa merancang jalan yang aman, nyaman, dan efisien bagi setiap pengguna. Jadi, pastikan kamu selalu mengacu pada standar kendaraan rencana sesuai dengan jenis jalan yang akan dirancang. Kendaraan rencana adalah kendaraan yang dimensi dan radius putarnya dipakai sebagai acuan utama dalam perencanaan geometrik jalan. Ini sangat penting, karena kendaraan rencana akan secara langsung mempengaruhi lebar lajur yang dibutuhkan di jalan, dan yang paling krusial, adalah jejak kendaraan rencana di tikungan. Untuk memastikan standar yang konsisten dan aman, Bina Marga telah menetapkan standar kendaraan rencana yang berbeda untuk berbagai jenis jalan. Standar perancangan geometrik jalan perkotaan. Dimensi kendaraan rencana, M, untuk jalan perkotaan. Pertama, mari kita lihat standar perancangan geometrik jalan perkotaan. Untuk jalan di dalam kota, Bina Marga mengacu pada 3 jenis kendaraan utama. Kendaraan penumpang yang umumnya memiliki panjang 4,7 meter, lebar 1,7 meter, dan tinggi 2,0 meter, dengan radius putar minimal 6 meter. Truk atau bus tanpa gandengan dengan panjang sekitar 12 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 4,5 meter, serta radius putar minimal 12 meter. Dan yang terakhir, kombinasi kendaraan, seperti truk dengan gandengan, yang bisa mencapai panjang 16,5 meter dan radius putar yang lebih besar, juga 12 meter. Standar desain geometrik jalan antar kota. Ada kendaraan kecil, yaitu mobil penumpang, dengan dimensi panjang 580 cm dan lebar 180 cm. Kemudian kendaraan sedang, seperti truk 3 as tandem atau bus besar 2 as, dengan panjang 1210 cm dan lebar 260 cm. Dan terakhir, kendaraan besar, yaitu truk semi-trailer, dengan panjang mencapai 2100 cm dan lebar 260 cm, yang memiliki radius putar hingga 1280 cm atau bahkan 1400 cm. Pemahaman tentang kendaraan rencana ini sangat krusial dalam merancang jalan yang aman, efisien, dan sesuai dengan karakteristik lalu lintasnya. Dengan begitu, perjalanan kita akan menjadi lebih nyaman dan lancar.
Diagram ini menggambarkan alur pergerakan kendaraan kecil dari posisi awal lurus, hingga berbelok dengan berbagai sudut kemudi. Kita akan melihat bagaimana roda depan dan badan kendaraan berinteraksi saat berbelok. Perhatikan 3 alur utama di sini. Alur roda kiri depan. Ini adalah jejak yang dilalui oleh roda depan kiri kendaraan saat berbelok, menunjukkan lintasan terluar dari roda. Alur badan kendaraan kiri depan. Ini adalah jejak yang dilalui oleh bagian paling depan dan kiri dari badan kendaraan. Dan alur badan kendaraan kanan belakang. Ini menunjukkan jejak yang dilalui oleh bagian paling belakang dan kanan dari badan kendaraan, yang seringkali menjadi penentu lebar jalur yang dibutuhkan di tikungan. Diagram ini juga menunjukkan lintasan kendaraan pada beberapa asumsi sudut kemudi. Misalnya, ketika kemudi diputar pada sudut tertentu, kendaraan akan mengikuti jalur melengkung. Dari posisi lurus, kendaraan mulai berbelok. Alur roda depan kiri dan alur badan kendaraan kiri depan akan membentuk kurva terluar. Sementara itu, alur badan kendaraan kanan belakang akan membentuk kurva terdalam. Salah satu parameter krusial adalah radius putar minimum, yang pada contoh ini adalah 5,40 meter. Ini adalah radius terkecil yang dapat dicapai oleh bagian terluar kendaraan saat berbelok penuh. Kita juga mengenal RPK, atau radius putaran kendaraan pada poros roda depan, yang dalam contoh ini adalah 4,72 meter. Angka-angka ini sangat penting untuk memastikan desain tikungan jalan atau area parkir memiliki ruang yang cukup bagi kendaraan untuk bermanuver tanpa hambatan. Dengan memahami manuver kendaraan kecil ini, para perencana jalan dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mampu mengakomodasi pergerakan kendaraan dengan aman dan efisien, menghindari konflik dan meningkatkan kelancaran lalu lintas. Diagram ini menunjukkan lintasan pergerakan sebuah truk sedang, lengkap dengan dimensi dan alur yang terbentuk saat berbelok. Kita bisa melihat dengan jelas perbedaan area yang dibutuhkan dibandingkan dengan kendaraan kecil. Perhatikan bagaimana truk, dengan dimensinya yang lebih besar, menciptakan alur pergerakan yang berbeda. Alur roda kiri depan. Ini adalah jejak terluar yang dilewati oleh roda depan kiri truk saat berbelok. Sementara itu, alur badan kendaraan kanan belakang menunjukkan jejak terdalam dari bagian belakang kendaraan. Area sapuan, sweep area, antara alur terluar dan terdalam ini menjadi sangat penting dalam menentukan lebar bahu jalan atau ruang manuver yang diperlukan. Sama seperti kendaraan kecil, manuver truk juga dianalisis pada berbagai asumsi sudut kemudi. Pada sudut 45 derajat, truk mulai mengambil belokan dengan jejak yang lebih lebar. Kemudian, pada sudut 90 derajat, kita bisa melihat pola belokan yang lebih tajam. Dan pada sudut 180 derajat, truk menyelesaikan putaran U-turn, menunjukkan radius putar penuhnya. Untuk truk sedang, radius putar minimum yang dicapai adalah 8,40 meter. Ini adalah jarak minimum yang dibutuhkan oleh bagian terluar truk untuk menyelesaikan putaran. Ada juga RPK, atau radius putaran kendaraan pada poros roda depan, yang untuk truk ini adalah 7,90 meter. Perhatikan bahwa nilai radius ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kendaraan kecil, mengindikasikan kebutuhan ruang yang signifikan untuk manuver truk. Selain itu, ada juga jarak minimum 4,65 meter yang terkait dengan manuver ini. Pemahaman mendalam tentang dimensi dan pola manuver kendaraan sedang ini sangat vital bagi insinyur dan perencana jalan. Dengan memperhitungkan kebutuhan ruang truk, kita dapat mendesain persimpangan, bundaran, dan tikungan yang aman serta efisien, sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas untuk semua jenis kendaraan. Diagram ini menunjukkan alur pergerakan sebuah kendaraan kombinasi yang berdimensi besar, lengkap dengan panjang total hingga lebih dari 16 meter. Kita akan melihat bagaimana unit penarik dan gandengan berinteraksi saat berbelok, menciptakan jejak yang unik. Perhatikan dengan seksama 3 alur utama yang terbentuk. Alur roda kiri depan. Ini adalah jejak terluar yang dilalui oleh roda depan unit penarik. Alur badan kendaraan kiri depan. Ini menunjukkan lintasan terluar dari bagian paling depan unit penarik. Dan yang paling krusial, alur badan kendaraan kanan belakang. Ini adalah jejak terdalam yang dibentuk oleh bagian belakang gandengan. Fenomena ini sering disebut sebagai off-tracking atau sapuan belakang, di mana roda belakang gandengan melacak lintasan yang lebih sempit daripada roda depan, membutuhkan ruang manuver yang jauh lebih besar di persimpangan atau tikungan tajam. Sama seperti kendaraan lain, manuver kendaraan berat ini dianalisis pada berbagai asumsi sudut kemudi. Pada sudut kemudi 45 derajat, kita melihat bagaimana bagian belakang gandengan mulai menyapu ke dalam. Pada sudut 90 derajat, kebutuhan ruang menjadi sangat jelas, menunjukkan radius yang diperlukan untuk belokan tajam. Dan pada sudut 180 derajat, truk menyelesaikan putaran balik penuh, yang membutuhkan area sangat luas karena fenomena off-tracking yang maksimal. Untuk kendaraan kombinasi,
Radius putar minimum yang dicapai adalah 11,47 meter. Ini adalah area minimum yang harus tersedia agar seluruh bagian kendaraan, termasuk gandengan, dapat berbelok tanpa menabrak halangan. Kita juga memiliki RPK, atau radius putaran kendaraan pada poros roda depan, sebesar 10,74 meter. Angka-angka radius yang jauh lebih besar ini menunjukkan betapa esensialnya perencanaan yang cermat untuk mengakomodasi manuver kendaraan berat, seperti penyediaan bahu jalan yang lebar atau radius tikungan yang lebih besar. Ada juga jarak minimum lain yang diperhitungkan, yaitu 7,6 meter. Pemahaman yang akurat tentang dimensi dan karakteristik manuver kendaraan berat ini adalah kunci bagi para insinyur jalan. Dengan data ini, mereka dapat merancang infrastruktur seperti persimpangan, bundaran, dan area parkir yang tidak hanya aman tetapi juga efisien untuk pergerakan kendaraan berukuran besar, mendukung kelancaran logistik dan transportasi nasional. Sahabat infrastruktur, itulah pembahasan di chapter 2 kita tentang perencanaan geometrik jalan raya. Kita telah mempelajari bagaimana bentuk dan dimensi jalan dirancang berdasarkan medan, fungsi, kelas jalan, serta kendaraan rencana. Semua unsur tersebut dirancang bukan hanya untuk memenuhi standar teknis, tapi juga untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi bagi setiap pengguna jalan. Ingat, jalan bukan sekadar aspal dan marka. Di baliknya, ada perhitungan cermat dan desain yang matang. Semoga materi ini menambah wawasan dan memperkuat pemahaman kalian dalam dunia perencanaan infrastruktur transportasi. Terus semangat belajar, selalu bahagia, menebarkan energi positif sebagai motivasi, penuh dengan ide-ide brilian dan sampai jumpa di materi berikutnya.